Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital yang merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sebagai pemain utama di industri digital nasional, Telkom mengelola puluhan ribu karyawan dengan struktur organisasi yang kompleks. Untuk mendukung transformasi menjadi digital, Telkom mengandalkan strategi digital business transformation yang sangat bergantung pada kualitas talenta manusia sebagai penggerak utama inovasi. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Ririk Ardiansyah, perusahaan tengah menjalankan strategi 5 bold moves untuk bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi company menjadi digital company. Pergeseran model bisnis dari sekedar penyedia konektivitas menjadi penyedia solusi digital. Apa yang diinvestasikan PT Telkom Indonesia? Yang pertama ada alokasi CAPEX atau Capital Expenditure atau konsisten strategis. Telkom Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan capital expenditure atau belanja modal yang konsisten di angka 25% dari total pendapatan perusahaan. Artinya secara finansial, setiap Rp100 yang didapatkan Telkom, Rp25 diantaranya langsung ditanamkan kembali ke dalam aset produktif. Angka ini termasuk tinggi di industri telekomunikasi, menunjukkan bahwa Telkom tidak hanya fokus pada profit jangka pendek, tetapi pada keberlanjutan infrastruktur. Nomor 2, ada fokus investasi pada 3 pilar infrastruktur digital. 3 pilar infrastruktur digital meliputi infrastruktur 5G. Melalui Telkomsel, investasi difokuskan pada akuisisi spektrum frekuensi dan pembangunan menara pemancar. Ada jaringan serat optik atau fiber. Telkom terus memperluas jangkauan kabel bawah laut dan kabel darat. Hingga saat ini jaringan fiber optik Telkom adalah yang terpanjang di Indonesia, menjangkau hingga pelosok daerah. Ada hyperscale data center. Investasi besar dialokasikan pada pembangunan pusat data berskala raksasa melalui Netra DC. Di Cikarang dan Batam dirancang untuk menampung data dari perusahaan teknologi besar dunia menjadi Telkom sebagai hubungan data regional. Pendanaan dan laba. Sumber pendanaan Telkom Indonesia adalah kekuatan kas internal dan kepercayaan pasar. Telkom menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mendanai operasinya yang masif. Arus kas operasi yang kuat adalah sumber utama pendanaan Telkom berasal dari aktivitas bisnisnya sendiri. Dengan EBITDA yang stabil di angka sekitar 77,6 triliun, Telkom memiliki mesin uang internal yang cukup untuk membiayai operasional harian tanpa bergantung sepenuhnya pada utang. Ada pinjaman konservatif. Jika membutuhkan dana tambahan untuk ekspansi besar, Telkom menggunakan pinjaman bank atau menerbitkan obligasi. Namun, jumlahnya dijaga tetap konservatif. Rasio utang terhadap ekuitas yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan tidak dalam kondisi terbebani utang. Ada peringkat investment grade. Lembaga pemerintah internasional memberikan peringkat investment grade, artinya Telkom dipandang sebagai perusahaan dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah, sehingga mereka bisa meminjam dana dengan suku bunga yang lebih murah dibandingkan perusahaan lain. Nomor 2, ada alokasi keuntungan dengan menjaga keseimbangan dua sisi. Setelah memperoleh laba bersih, Telkom membaginya menjadi 2 peruntungan utama. Ada dividen atau loyalitas kepada investor. Telkom memiliki reputasi sebagai dividen payer yang loyal, dengan dividen payout ratio atau DPR sebesar 60-80%. Telkom memanjakan pemegang sahamnya, termasuk pemerintah Indonesia sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak. Ini menjaga harga saham Telkom tetap menarik di mata investor pasar modal. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Nomor 1 ada praktik utama Telkom Corporate University Corp U. Untuk bertransformasi menjadi digital company, PT Telkom menyadari bahwa tantangan terbesarnya bukan pada alat, melainkan pada kapabilitas manusianya. Oleh karena itu, Telkom mendirikan Telkom Corporate University di Bandung sebagai pusat keunggulan Center of Excellence. Nomor 2 ada metode belajar 70/20/10, filosofi pengembangan modern. Telkom tidak menggunakan metode pelatihan keras tradisional yang membosankan. Mereka menerapkan 70% pengalaman kerja dan proyek, 20% mentoring dan sosial, 10% pelatihan formal dan sertifikat global. Mengapa fokus pada sertifikat global? Dalam dunia digital, sertifikat adalah bukti kompetisi yang diakui dunia. Ketika Telkom memiliki ribuan karyawan bersertifikat global, hal ini meningkatkan daya saing perusahaan saat memenangkan tender proyek. Mengapa SDM penting bagi keuangan? Nomor 1 ada menghubungkan 2 aset terbesar, manusia dan modal. Seringkali orang melihat keuangan dan SDM sebagai 2 departemen yang terpisah. Namun di Telkom Indonesia, keduanya adalah satu kesatuan sinergis. Investasi finansial yang besar pada infrastruktur akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola oleh SDM yang kompeten. Inilah alasan mengapa kualitas manusia secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Ada efisiensi atau menekan biaya. SDM yang kompeten adalah kunci efisiensi. Karyawan teknis yang ahli dalam teknologi fiber optik atau manajemen server dapat bekerja lebih cepat dan presisi. Hal ini mengurangi risiko kesalahan teknis yang berpotensi merusak perangkat mahal atau menyebabkan gangguan layanan.
ada inovasi atau menciptakan sumber pendapatan baru. Di tengah penurunan pendapatan dari telepon dan SMS, talenta digital adalah pencetak uang baru bagi Telkom. Karyawan yang ahli di bidang software development dan data science mampu menciptakan produk baru seperti platform pendidikan pijar, layanan cloud corporate, atau solusi big data untuk pemerintah. Dampak keuangan inovasi ini menciptakan aliran pendapatan baru di luar bisnis konektivitas kabel, sehingga Telkom tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Ada nilai tambah, meningkatnya harga jual. Dalam dunia bisnis, B2B, kepercayaan adalah mata uang utama. Ketika Telkom menawarkan layanan IT kepada bank besar atau instansi pemerintah, kepemilikan ribuan karyawan bersertifikat global menjadi jaminan kualitas. Hal ini memberikan power bagi Telkom untuk menetapkan harga layanan yang premium. Klien bersedia membayar lebih mahal untuk jaminan keahlian berstandar internasional, yang pada akhirnya meningkatkan revenue perusahaan. Analisis tantangan dan solusi. Menghadapi realita pasar yang berubah, setiap transformasi besar pasti memiliki tantangan. Telkom saat ini menghadapi dua hambatan utama. Adanya penurunan layanan legalasi. Pendapatan dari telepon suara dan SMS terus merosot tajam. Secara global, karena beralih ke aplikasi gratis berbasis internet, Telkom kehilangan sumber pendapatan tradisional yang dulu sangat menguntungkan. Ada persaingan ketat. Telkom tidak hanya bersaing dengan sesama operator seluler, tetapi juga dengan raksasa teknologi global yang sangat gesit. Persaingan harga paket data yang sangat ketat membuat margin keuntungan di segmen retail menjadi semakin tipis. Solusi: implementasi FNC atau Fixed Mobile Convergence dengan menggabungkan IndiHome dan Telkomsel. Telkom menciptakan efisiensi yang luar biasa. Perusahaan tidak lagi memiliki dua tim pemasaran atau dua tim teknis yang berbeda untuk satu pelanggan. Penghematan biaya operasional ini membantu menjaga margin laba tetap stabil meskipun harga paket data di pasar sedang murah. Solusi kedua ada program reskilling bagi karyawan senior. Dari sisi SDM, tantangannya adalah bagaimana membawa puluhan ribu karyawan yang terbiasa dengan teknologi lama ke era digital. Telkom tidak memilih jalan pintas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif, melainkan melalui reskilling karyawan yang sebelumnya ahli di bidang telepon kabel dilatih ulang untuk memahami administrasi pusat data atau manajemen layanan perangkat digital. Ini menjaga stabilitas organisasi, mempertahankan pengetahuan internal, dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawannya di tengah modernisasi. PT Telkom Indonesia tidak lagi hanya sekadar perusahaan penyedia kabel dan sinyal. Melalui manajemen keuangan yang disiplin dan pengembangan talenta digital yang progresif, Telkom sedang membangun kedaulatan digital Indonesia. Masa depan Telkom bukan lagi tentang seberapa banyak orang menelpon, tetapi seberapa besar ekosistem digital kita bergantung pada infrastruktur dan solusi yang Telkom sediakan.